Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di sorga, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu terhadap kehidupan kami sampai hari ini. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Kasihanilah kami, ampuni dosa-dosa kami, kuduskanlah hati dan pikiran kami, agar kami mengerti firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan hari ini, Kamis 13 Agustus 2020, tertulis pada Mazmur 133 ayat 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Pada ayat 1 dan 2 dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, pada Mazmur 133 ini ada 3 hal yang mau dikatakan. 1, rukun itu baik dan indah, karena rukun itu menyenangkan hati Tuhan dan hati sesama. 2, rukun itu baik dan rukun itu indah, karena rukun itu menghasilkan yang baik pada lini kehidupan. 3, rukun itu baik dan rukun itu indah, karena rukun itu kunci mendatangkan berkat. Makanya pemazmur mengatakan, di mana ada orang-orang yang hidup rukun, di sanalah Tuhan mencurahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, pemazmur menggambarkan bahwa rukun itu sebagai minyak yang baik dan embun. Minyak melambangkan pengurapan dan kesembuhan. Karena para imam dan raja diurapi dengan minyak. Dan minyak yang didoakan akan menjadi penyembuh pada orang-orang yang sakit. Embun melambangkan kesuburan untuk tanaman. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, keluarga yang rukun akan menjadi keluarga yang at home, penuh damai, dan keluarga yang bahagia. Gereja yang rukun adalah gereja yang terberkati untuk menjadi berkat. Negara yang rukun adalah negara yang makmur dan jaya serta kokoh. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, untuk memiliki kerukunan ada yang Tuhan minta bagian kita yang harus kita lakukan. Yaitu 1, jangan mengingat-ingat kekurangan siapapun. Karena Tuhan tidak mengingat-ingat dosa umatnya, tetapi Tuhan mengampuni dan mengasihi umatnya. Seperti firman Tuhan pada Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengampuni dan mengasihi kita, maka kita selayaknya dapat saling mengampuni dan saling mengasihi.
ada kata-kata bijak yang mengatakan, ukirlah kebaikan dari saudara-saudaramu di atas batu, agar selamanya dapat diingat. Tetapi tulislah kekurangan saudara-saudaramu di atas pasir, agar mudah dilupakan. Seperti pepatah orang Batak yang mengatakan, jujur do sikap mabarbar, bolus do mulani damai. Artinya, bila kita mengingat-ingat kekurangan dari saudara-saudara kita, itu akan menjadi akar pahit dan merugikan semua pihak. Tetapi bila kita dapat melupakan kekurangan dari saudara-saudara kita, maka di situ berkat akan tercurah. 2, jangan mudah marah atau emosi, tapi berusahalah dan belajarlah menjadi yang lemah lembut. Seperti firman Tuhan pada Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Sebagai orang tua, janganlah kita mudah marah, agar anak-anak dan anggota keluarga kita tidak tertekan. Tetapi jadilah orang tua parbuhal-buhal nabolon, yang mampu menerima dan mendoakan seluruh kekurangan dari anggota keluarganya. 3, kita harus percaya di balik masalah Tuhan menyiapkan kebaikan. Jangan mudah panik bila mana ada cobaan atau ujian dalam hidup ini. Karena kalau ada ujian, di situ ada harapan untuk naik kelas. Dan akhirnya iman kita makin tangguh. Sebab Tuhan selalu punya rencana dan rancangan yang indah pada umatnya. Serta Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. 4, pujian. Berilah pujian kepada saudara-saudara kita, karena semua orang senang dipuji. Jangan lupa, Tuhan juga senang dipuji. Untuk itu, belajarlah memuji istri kita. Belajarlah memuji suami kita. Belajarlah memuji anak-anak kita. Belajarlah memuji saudara-saudara kita. Dan belajarlah memuji teman-teman kita. Keluarga adalah ibarat tanaman yang perlu disiram dan dipupuk. Pujian adalah ibarat pupuk terhadap keluarga. Dengan adanya pujian, maka anggota keluarga akan menjadi lebih semangat dan termotivasi dalam hidupnya. 5, jadilah sahabat untuk sesama orang. Sahabat adalah teman curhat dan teman diskusi. Indah memang kalau kita menjadi sahabat semua orang, tanpa memperbedakan status sosial dari orang itu. Sesuai dengan tema Natal Nasional Umat Kristiani tahun 2019 yang diambil dari Yohanes 15 ayat 14 sampai 15. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, untuk mewujudkan itu semua, kita sangat membutuhkan kuasa daripada Roh Kudus dan kasih Yesus. Karena tidak ada seorang pun yang mampu mengampuni dan mengasihi tanpa karena kuasa Roh Kudus dan kasih Yesus. Terlebih pada masa sekarang ini, masa COVID-19 dan masa new normal ini, marilah kita mengandalkan kasih Tuhan di dalam kekeluargaan kita, agar keluarga kita tetap rukun dan damai.
Ingat, rukun itu baik dan rukun itu indah. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Mampukanlah kami untuk saling mengampuni dan saling mengasihi, hingga kami dapat hidup rukun. Terima kasih dan kabulkanlah doa permohonan kami. Kasihanilah kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.